Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Basuki selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Transportasi dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Graziella Maria da Gloria Marquez QU sebagai moderator dan pemateri kedua. Kami membuat video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Transportasi. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi modern pada angkutan laut. Selamat menyaksikan. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Hapsah S. Bapang, NIM 2018-10-139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan angkutan laut. Perdagangan internasional dengan menggunakan angkutan laut pelayaran samudra sejak tahun 1950 meningkat cepat. Peningkatan ini dapat dilihat dari angka-angka di bawah ini. Tahun 1934, ton naik muatan yang diangkut 390 dikali 10 pangkat 6 long tons. Di tahun 1949, ton naik muatan yang diangkut 500 kali 10 pangkat 6. Di tahun 1955, ton naik muatan yang diangkut 830 kali 10 pangkat 6. Di tahun 1961, ton naik muatan yang diangkut 1160 dikali 10 pangkat 6. Di tahun 1970, ton naik muatan yang diangkut 2050 dikali 10 pangkat 6. Antara tahun 1949 dan 1961, selama 12 tahun, angkutan muatan samudra meningkat berganda dan selama dekade terakhir meningkat dengan kapal layar 100%. Perkembangan angkutan samudra secara garis besar disebabkan karena yang pertama meningkatnya jumlah penduduk dunia, yang kedua kebutuhan untuk bahan energi dan barang-barang, yang ketiga pertumbuhan dari pusat-pusat ekonomi baru, yang keempat meningkatnya perdagangan dua secara keseluruhan, yang kelima meningkatnya angkutan penumpang. Ciri-ciri pengangkutan laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah muatan barang maupun penumpang yang diangkut dalam jumlah yang besar dan jarak yang jauh. Yang kedua, biaya angkutan relatif lebih murah atau rendah. Yang ketiga, kecepatan berlayar rendah atau lambat, hanya mencapai 15-20 mil laut. Yang keempat, banyaknya handling kargo yang mengalami beberapa kali pengalihan pada waktu dimuat ke kapal sampai dengan tujuan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutan dari pemateri pertama, yaitu unitisasi dalam angkutan laut. Unitisasi dalam angkutan laut di sini ada dua, yaitu pertama, cargo unitization dan angkutan laut, dan yang kedua adalah economics dan cargo unitization. Cargo unitization dalam angkutan laut, penerapan teknologi modern dalam rangka untuk mempercepat pekerjaan bongkar atau muat, diwujudkan dalam penggunaan sistem muatan kesatuan atau unit load system atau unitization. Unitization muatan meliputi berbagai cara agar sejumlah muatan berkurang kecil digabung jadi satu kesatuan dan dapat dikerjakan atau bongkar dan muat sebagai satu kesatuan dengan ukuran-ukuran tertentu. Tujuan dari unitization adalah untuk menyederhanakan proses bongkar atau muat dengan menghilangkan pekerjaan bongkar atau muat koli-koli yang kecil, dan demikian dapat meredusir biaya transport menyeluruh atau overall cost. Yang kedua, economics dan cargo unitization. Unitisasi kargo memberikan dampak terhadap jasa angkutan dan pelabuhan atau terminal. Dampak unitisasi jasa angkutan terhadap pertama, angkutan jalan raya menggunakan truk deck atau head truck plus trailer, beban jalan raya plus 10 ton. Kedua, kereta api menggunakan gerbong datar dengan tambahan locker. Dan ketiga adalah kapal.
Dampak unitisasi jasa pelabuhan atau terminal terhadap pelabuhan yaitu drop dermaga dan lapangan penumpukan. Kedua, peralatan handling yang digunakan. Dan ketiga, manajemen operasi. Terhadap terminal pendalaman, yaitu pertama, area penumpukan, kedua, peralatan handling, dan ketiga, dokumen dan prosedur. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Sofira Silva. Di sini saya akan membawa pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Klarifikasi angkutan laut. Kapal penumpang. Kapal penumpang terjadi meningkatnya arus imigrasi dari Eropa ke Amerika dan Australia pada awal abad ke-19. Kapal penumpang juga melayani secara teratur arus penumpang antara Eropa dengan daerah koloni di Asia dan Afrika. Kapal barang. Kapal barang terdiri atas ruangan pelaka yang dapat memuat berbagai jenis barang dan dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang. Kemajuan teknologi kapal barang terjadi sekitar tahun 1960 dengan kapasitas kapal sampai 200 DWT yang dilenggarakan dengan berkekuatan besar, ruangan pelaka yang besar dan peralatan bongkar muat yang sempurna. Berbagai kapal barang dapat dibedakan sebagai berikut ini. Yang pertama, kapal general cargo, kapal kontainer, kapal roll, kapal las atau kapal tongkang, kapal dreamboat cargo. Yang kedua, kapal tanker. Yang ketiga, kapal book cargo. Yang keempat, kapal serbaguna. Sekian penjelasan saya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkembangan armada dunia. Kapal-kapal niaga dibuat semakin besar dengan kecepatan, juga ditingkatkan. Akibat daripada ini adalah bahwa biaya investasi kapal-kapal bertambah besar, sehingga efisiensi operation perlu ditingkatkan agar keuntungan penerapan economies of scale dapat dimanfaatkan. Perkembangan dari berbagai jenis kapal yaitu 1. Kapal-kapal muatan cair curah atau liquid bulk cargo transport. Kapal muatan curah atau cair, kapal tanker memiliki kecenderungan dimensi yang semakin besar serta memiliki kecepatan tinggi. Dimulai dari kapal tanker konvensional yang terus berkembang hingga ultra large carrier ULCC yang mampu mengangkut sebanyak hingga 400.000 ton. 2. Kapal-kapal barang kering curah atau dry bulk cargo transport. Kapal-kapal bulk cargo juga mengalami perkembangan ukuran yang cukup besar, namun tidak secepat perkembangan kapal-kapal tanker. Kapal-kapal bulk cargo yang ada saat ini umumnya memiliki tonase 152.000 dal dan diperkirakan akan mencapai ukuran 200.000 kurang 250.000 dal. Armada kapal bulk dibagi dalam golongan sebagai berikut. 1. Kapal-kapal untuk muatan campur atau combined carrier. A. ERTSA atau minyak dalam kurung OCO sama dengan ore cam oil. B. ERTSA minyak dalam kurung OBO sama dengan ore bulk oil. 2. Kapal dry bulk. A. ERTSA atau ore carrier
B. Bulk chassis atau lainnya. 3. Kapal kontainer. Dimulai dari kapal generasi pertama yang hanya mampu mengangkut hingga 1000 TEU. Saat ini sudah mencapai generasi terakhir dengan muatan hingga 13.000 TEU. 4. Kapal angkut tongkat. Kapal-kapal besar untuk mengangkut tongkat telah mulai beroperasi sejak tahun 1969. Dengan sistem angkutan bagi berikut: sistem LAS atau Light Aboard Ship, di mana tongkat diangkut atau diturunkan dengan gantry crane; sistem CB, di mana tongkat diangkat dengan elevator; sistem bacat atau barge aboard katamaran, menggunakan kapal katamaran untuk mengangkut tongkat. 5. Kapal roll-on atau roll-off. Prinsip dari pengoperasian kapal RoRo adalah barang-barang yang diangkut ditempatkan di atas trailer atau alat angkut lainnya. Kegiatan bongkar muat tidak menggunakan krane, namun trailer atau alat angkut yang dapat barang keluar dari kapal melalui jalur tertentu.